Halo, selamat pagi sahabat Katolik. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan membawakan sebuah renungan. Namun sebelum kita memulai permenungan kita hari ini, mari kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih kami anak-anakmu haturkan limpah terima kasih kehadiratmu. Karena begitu banyak cinta dan kasih-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru ini dengan nafas kehidupan serta kesehatan yang baik. Allah Bapa dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan memulai permenungan kami. Sudi kiranya Engkau membuka hati dan akal budi kami, sehingga kami mampu menerima dan mendalami firman-Mu dan mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari dalam keadaan yang baik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 1 ayat 16 dilanjutkan 18 sampai 21 dan 24a. Silsilah Yesus Kristus. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah mendengarkan bacaan tadi, judul permenungan yang kita dengarkan hari ini adalah Diam Itu Emas. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak luput dari namanya pasangan kekasih. Namun, apabila pasangan kekasihnya atau perempuannya hamil sebelum nikah, tetapi sebelum itu mereka belum pernah bersetubuh, maka pasti laki-laki akan meninggalkannya, karena dianggap bahwa bagaimana mungkin aku bertanggung jawab atas hal yang tidak pernah aku lakukan terhadap dirinya. Tapi berbeda halnya dengan Santo Yosef. Dia sudah bertunangan dengan Bunda Maria. Namun pada saat pertunangan itu, dia tahu bahwa Bunda Maria sudah mengandung. Namun bukan mengandung dari hasil persetubuhan dengan Yosef, melainkan mengandung dari Roh Kudus. Ia mengandung bayi yang mulia, bayi yang kudus, bayi yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Namun pada waktu Maria mengandung, ia tidak tahu bahwa bayi yang dikandung itu dari Roh Kudus. Dan ia bahkan sempat berpikir untuk menceraikan Maria. Namun bukan dengan cara memperlakukannya, tetapi dia ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Namun sebelum ia mengambil keputusan itu, ia diam dan merenung, mengapa Maria mengandung sebelum kami bersetubuh. Pada saat itulah malaikat Tuhan datang untuk memberitahu Yusuf tentang kebenaran Maria.
Di saat itulah Yusuf sadar bahwa bayi yang dalam kandungannya Maria itu adalah bayi yang kudus dari Allah, bayi yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Malaikat itu mengatakan kepada Yusuf untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya. Maka Yusuf pun melakukan hal yang sama seperti yang diperintahkan Yusuf. Santo Yusuf adalah teladan yang luar biasa. Dia setia, dia murah hati, dan dia sangat menyayangi Bunda Maria dengan tulus, dan juga Yesus, anak Allah. Di akhir permenungan ini saya mengajak kita sekalian, terkhusus untuk para bapak-bapak, untuk mengambil sebuah keputusan dengan hati yang tenang dan dengan hati yang bijaksana. Jangan salah mengambil keputusan, sebab jika salah akan ada penyesalan di akhir. Di akhir permenungan ini, saya juga meminta kepada bapak-bapak untuk tetap setia menjaga pasanganmu yang sudah menemanimu, yang akan menemanimu seumur hidupmu. Semoga setelah mendengarkan permenungan itu, mari kita tutup dengan doa penutup. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu selama permenungan ini. Semoga apa yang telah kami dengar dan kami wartakan dapat berguna bagi orang-orang di sekitar kami dan juga bermanfaat bagi diri kami sendiri. Kami juga mohon bimbingan-Mu untuk bapak-bapak, semoga mereka mampu meneladani teladan Santo Yosef yang setia dan bijaksana, yang mampu mengambil keputusan dalam keadaan diam. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.